Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia dengan NIM 18081050030 dari jurusan Tadris Matematika YIN Syekh Nurjati semester 5 kelas A. Akan sedikit menjelaskan tentang materi dari segitiga siku-siku dan teorema Pitagoras. Yang pertama yaitu kita masuk ke materi teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang tegak lurusnya akan sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Jadi kuadrat dari penjumlahan dari kuadrat sisi tegak lurusnya ini akan sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Di sini di rumus ini kita dapat tulis dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B. Selanjutnya kita akan bahas tentang definisi perbandingan trigonometri. Di sini kita bisa lihat ada sebuah segitiga siku-siku dengan ini adalah sisi sampingnya, ini adalah sisi depannya, ini adalah sisi miring, dan ini sudut tetanya. Untuk mencari sinus dari sudut teta, kita dapat gunakan rumus sinus dari teta sama dengan sisi depan dari teta per sisi miring dari teta, atau kita biasa singkat dengan atau biasa kita kenal dengan sin demi atau depan miring. Kemudian untuk mencari sudut kosinus dari tetanya, yaitu kita gunakan rumus sisi samping teta dibagi dengan sisi miring teta, atau biasa dikenal juga dengan cos sami samping miring. Kemudian untuk mencari tangen dari sudut teta itu, kita gunakan rumus sisi depan dibagi dengan sisi samping. Baik, materi selanjutnya yaitu identitas trigonometri. Jika salah satu sudut 90 derajatnya dan sudut lainnya diketahui, dengan demikian sudut ketiga dapat ditemukan karena 3 sudut segitiga bisa dijumlahkan menjadi 180 derajat. Karena itu, 2 sudut yang kurang dari 90 derajat bila dijumlahkan menjadi 90 derajat. Ini disebut sudut komplementer. Sebelum memasuki identitas trigonometri, kita akan membicarakan tentang kegunaan dari trigonometri itu. Kegunaannya ada banyak aplikasi trigonometri, terutama adalah teknik triangulasi yang digunakan dalam astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat, dalam geografi untuk menghitung antara titik tertentu, dan dalam sistem navigasi satelit. Selain bidang astronomi, ada juga bidang yang lain yang menggunakan trigonometri, termasuk astronomi dan termasuk navigasi di laut, di udara, dan angkasa. Teori musik, akustik, optik, analistik,
pasar finansial, elektronik, teori probabilitas, statistika, biologi, pencitraan medis atau medical imaging, farmasi, kimia, teori angka, dan termasuk kriptologi, seismologi, meteorologi, oseanografi, berbagai cabang dalam ilmu fisika, survei darat dan geodesi, arsitektur, fonetika, ekonomi, teknik listrik, teknik mekanik, dan yang lainnya. Baik, selanjutnya kita masuki ke materi identitas trigonometrinya. Di sini ada rumus dari kebalikan. Rumus kebalikan untuk sek dari X itu adalah 1 per cos X. Rumus kebalikan untuk cosec X sama dengan 1 per sin X. Rumus kebalikan untuk kotangan dari X yaitu 1 per tan X. Kemudian di sini juga ada perbandingan. Rumus perbandingan untuk tan A sama dengan sin A per cos A. Rumus dasar untuk identitas yang diturunkan dari teorema Pythagoras, yaitu ini hasil rumus sederhananya, yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, tan kuadrat X plus 1 sama dengan sek kuadrat X. 1 plus kotangan kuadrat X sama dengan cosec kuadrat X. Materi selanjutnya yaitu nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa kuadran 1. Dalam trigonometri ada istilah yang disebut dengan sudut istimewa, yang artinya adalah sudut-sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya itu dapat ditentukan secara eksak. Misalnya untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat merupakan sudut-sudut istimewa dari kuadran 1. Selanjutnya bagaimana untuk cara kita menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa ini? Di sini ada sebuah segitiga sama sisi dan ada persegi juga. Nah, dari segitiga sama sisi ini untuk sudutnya itu 30 derajat dan 60 derajat. Kita dapat sudut istimewanya untuk sin dari 30 derajat itu kan 1 per 2. Kenapa? Karena sin itu sin demi depan miringnya 1 per 2. Nah, selanjutnya itu untuk cos 30 derajat yaitu akar dari 3 per 2. Kenapa? Karena cos sami samping miring. Sampingnya ini akar 3 dan miringnya itu 2, jadi akar 3 per 2. Kemudian untuk tan 30 derajat sama dengan 1 per akar 3. Kenapa? Karena tan itu tandesa depan samping 1 per akar 3. Kemudian untuk sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu akar 3 per 2. Kenapa? Karena sin kan sin demi depan miring, akar 3 per 2. Kemudian untuk sudut tan 60 derajatnya, tan kan tandasa depan samping, akar 3 per 1 sama dengan akar 3 kan.
Untuk sin dari 45 derajatnya kita gunakan segitiga siku-siku. Sin 45 derajat, sin demi depan miring 1/akar 2. Kosnya kos sami samping miring 1/2 juga. Tannya tan desa depan samping. Kemudian selanjutnya ada segitiga triple Pitagoras, sudut istimewa untuk Pitagoras. Di sini ada sin dari 37 derajat, sin kan sin demi kan, depan miring 3/5. Cos 37 derajatnya kan cos sami samping miring 4/5. Tan dari 37 derajatnya tan desa depan samping 3/4. Untuk sinus dari 53 derajatnya, sin kan sin demi kan ya, depan miring 4/5. Kosnya kos sami samping miring 3/5. Selanjutnya yaitu tentang aturan segitiga. Aturan sinus kosinus. Yang pertama adalah aturan sinus. Aturan sinus itu ada 2 pasang sudut sisi yang berhadapan. Sudut B di hadapannya itu adalah sisi B. Sudut A di hadapannya itu sisi A. Sudut C di hadapannya itu sisi C. Maka rumusnya bisa kita lihat di sini ada A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian ada aturan kosinus. Diketahui dan ditanyakan 3 sisi dan 1 sudut. Rumusnya bisa kita lihat di sini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BA cos A, atau lebih singkatnya yaitu cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Selanjutnya yaitu luas segitiga. Luas segitiga secara umum kan kita ketahui yaitu jika diketahuinya alas tinggi, maka luasnya setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian jika yang diketahuinya itu sisi sudut sisi, maka rumusnya yaitu luasnya sama dengan setengah dikali AB sin C. Kemudian jika yang diketahui itu satu sisi dan semua sudut, satu sisi dan sudut, maka luasnya itu setengah dikali A kuadrat sin B sin C per sin A. Kemudian jika diketahuinya sisi-sisi semua, kita bisa gunakan rumus ini. Luasnya akar dari sisi dikali sisi dikurangi A dikali sisi kurangi B dikali sisi kurangi C, di mana sisinya itu setengah A tambah B tambah C, setengah dikali A ditambah B tambah C. Selanjutnya yaitu grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi secara trigonometris yang sudah kita ketahui dari SMA kan ya. Grafiknya jika sin itu seperti ini. Jika sin grafiknya itu seperti ini, melengkung seperti ini. Jika cos seperti ini, jika tan itu seperti ini.
Selanjutnya yaitu persamaan dan pertidaksamaan trigonometri. Saya akan jelaskan rumus umumnya saja. Yang pertama itu jika sin X sama dengan sin alfa, maka X satunya itu sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Jika X2-nya itu yaitu 180 dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua itu jika cos X sama dengan cos alfa, yaitu rumusnya X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang ketiga, jika tan X sama dengan tan alfa, maka X-nya yaitu sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan. Ada langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan, yaitu yang pertama itu kita harus menentukan pembuat nol fungsinya. Buat tanda pertidaksamaan itu menjadi persamaan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu tentukan penyelesaiannya. Buat garis, bilangan, dan kemudian uji titiknya. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.